Halo semuanya, mari kita lanjut lagi ke pembahasan bagian kedua, masih di soal yang sama yaitu SIMAK UI tahun 2018. Ini bacaan yang kedua. Nah, mari kita lihat soal yang nomor 21, soal nomor 21 yaitu gagasan pokok bacaan di atas. Jadi ingat ya, bedanya gagasan pokok pada kalimat sama gagasan pokok pada bacaan. Kalau gagasan pokok pada kalimat yang berarti yang soal tersebut tanyakan adalah subjek tambah predikat. Akan tetapi apabila pertanyaannya itu adalah gagasan pokok bacaan, berarti yang dia tanyakan adalah inti keseluruhan bacaan. Jadi apa ide pokoknya, apa yang sebenarnya dibahas di paragraf-paragraf tersebut. Kita baca dulu teksnya. Dalam sejumlah penelitian, simpanse dianggap 3 sampai 5 lebih kuat daripada manusia. Namun kebanyakan studi yang dilakukan berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban berat dalam ukuran tertentu. Karena itu, sulit untuk memisahkan efek dari susunan otot, kontribusi urat, dan efek bentuk tubuh simpanse atau manusia secara keseluruhan dari ukuran otot yang sebenarnya. Untuk mengetahui yang sebenarnya para peneliti menggali literatur dan memeriksa kembali semua temuan. Hipotesis itu dugaan sementara simpanse 1,5 lebih kuat daripada manusia. Kemudian tim peneliti mengisolasi serat otot dan menguji tenaga dan percepatan saat berkontraksi secara keseluruhan. Tim peneliti juga memeriksa distribusi jaringan miosin. Terdapat 2 karakteristik serat otot khas rantai miosin. Yang pertama, berkedut cepat dan yang kedua, berkedut lambat. Kedutan lambat dapat bekerja dalam periode yang lebih lama dan memiliki daya tahan lebih kuat. Sementara itu, kedutan cepat seperti seorang sprinter yang cepat lelah karena bekerja keras dengan cepat. Dalam tipe serat, simpanse dan manusia sesungguhnya sangat serupa. Namun simpanse mempunyai sekitar 2 kali lebih banyak serat berkedut cepat daripada manusia. Jadi 2 kali lebih banyak ya daripada manusia. Serat otot simpanse lebih panjang dari serat otot manusia. Jadi ada 2 nih perbedaannya. Data itu lalu dimasukkan dalam simulasi komputer. Hasilnya menunjukkan bahwa simpanse lebih kuat 1,35 kali dari manusia. Jadi tadi kan dari berdasarkan penelitian mengatakan bahwa 3 sampai 5 kali lebih kuat. Tapi setelah dilakukan kajian, setelah digali literaturnya dan memeriksa kembali, hipotesis atau dugaan sementara para peneliti itu mengatakan bahwa 1,5 lebih kuat daripada manusia. Nah, setelah dilakukan penelitian, serat ototnya diambil, kemudian dimasukkan ke simulasi komputer, ternyata lebih kuat 1,35 kali dari manusia. Nah, dari teks ini tuh apa sih yang bisa diambil? Kira-kira apa yang sering diulang-ulang? Apa yang dibahas? Nah, kita lihat yang alfa. Kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia. Ini benar, kekuatan simpanse dibahas, tapi kekuatan simpanse yang apanya? Apanya yang dibahas itu apanya? Jadi ini sangat bersifat umum. Kemudian yang bravo, kemampuan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. Nah, ini jelas salah. Kenapa? Karena tadi memang serupa, tetapi simpanse lebih kuat dibanding manusia. Terus Charlie, hasil penelitian mengenai keadaan otot simpanse dan manusia hampir sama. Nah, di sini yang dibahas itu bukan kita mau membuktikan, bacaan ini tuh bukan untuk membuktikan oh sama atau enggak, apakah sama atau tidak dengan manusia. Bukan, yang mau dibuktikan itu mana yang lebih kuat, manusia atau simpanse. Kemudian hasil penelitian mengenai daya kerja simpanse, ini juga tidak jelas. Daya kerja tidak, perbedaan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan keadaan otot. Benar tidak ya berdasarkan keadaan otot? Coba kita lihat lagi bacaannya. Apakah membahas tentang otot? Oke. Pertama, 2 kali lebih banyak serat berkedut cepat. Ini tadi apa? Membahas tentang ini ya. 2 karakteristik serat otot khas rantai miosin. Berarti serat itu maksudnya serat otot ya. Kemudian yang kedua lebih panjang dari serat otot manusia. Jadi benar. Kekuatan simpanse ini yang berdasarkan bacaan ini penelitiannya melalui cara membedakan 2 karakteristik serat otot khas rantai miosin. Jadi ini berkali-kali ini muncul nih serat otot. Kemudian di yang kedua juga dia membahas serat berkedut cepat yang merujuk pada serat otot juga.
Terus yang kalimat 14 serat otot juga. Nah, berarti bisa kita simpulkan jawaban yang benar adalah yang eko. Perbedaannya apa? Simpanse ternyata memiliki kekuatan 1,35 kali lebih cepat ya, lebih kuat dibandingkan manusia. Makanya jawaban yang benar itu adalah eko. Kalau yang alfa itu makanya bisa kita bandingin ya, pengecohnya itu antara alfa sama eko. Kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia. Nah, perbedaan apanya kekuatan simpanse? Harusnya ada perbedaan. Pertama ada tulisan perbedaannya. Kemudian kalaupun tidak ada perbedaannya harusnya berdasarkan apa? Karena kan di sini lebih fokus ke otot. Makanya jawabannya yang eko. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 22. Kata menggali. Nah, tadi ada juga di bacaan pertama. Kata menggali itu dalam kalimat 4 bermakna apa sih? Kita lihat. 4, kalimat 4. Mana kalimat 4? Para peneliti menggali literatur. Menggali kalau maknanya di KBBI itu apa dulu nih? Kita cek dulu. Kalau misalnya maknanya di KBBI menggali itu, kita tulis ya. Menggali maknanya di KBBI itu adalah membuat lubang di tanah atau mengambil atau mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Tapi lihat, jangan kamu pilih mengeluarkan atau mengambil Kak dari dalam tanah. Karena maknanya di KBBI seperti itu. Lihat apakah bisa membuat literatur. Di sini kan dia menggali literatur tuh maksudnya melihat literatur ya secara tepat ya. Membuat lubang di tanah nggak mungkin, karena kalau misalnya menggali kuburan, nah itu baru benar tuh membuat lubang di dalam tanah. Itu betul sesuai konteksnya. Tapi kalau konteksnya di sini kan adalah menggali literatur, nggak mungkin kita membuat lubang atau mengeluarkan atau mengambil literatur. Nah, jawaban yang benar apa berarti? Jawaban yang benar kalau sesuai dengan konteksnya adalah mengkaji literatur. Makanya jawaban yang benar adalah yang Charlie ini. Mengkaji literatur. Jadi mengkaji itu ya seperti apa sih? Mengkaji literatur dan memeriksa kembali semua temuan. Jadi di sini mengkaji itu bermakna dia mempelajari literatur-literatur tersebut. Jadi kan untuk mengetahui apakah betul simpanse itu memiliki memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan manusia. Caranya dengan apa? Dengan mengkaji literatur yang sudah ada, dengan mempelajari, ya, dengan memeriksa lagi literaturnya. Literatur itu bacaan. Makanya jawaban yang benar adalah Charlie. Mengkaji itu mempelajari atau memeriksa dengan teliti. Makanya jawabannya yang Charlie. Oke? Lanjut nomor 2. Untuk memperbaiki kalimat 2, mana kalimat 2 ya? Untuk memperbaiki kalimat 2 yang harus dilakukan adalah, nah ini berarti dia masuk ke kalimat efektif nih. Supaya kalimatnya efektif, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, membuang kata kebanyakan. Kebanyakan studi dilakukan. Nah, kalau kamu mau buang kata, kamu harus paham dulu. Kalau misalnya kata tersebut dibuang dan ternyata maknanya berbeda, maka jangan dibuang, karena nanti maknanya akan berbeda. Misal nih, kakak bilang dia sangat cantik. Kalau kakak buang kata sangatnya, berarti cuma dia cantik aja kan? Apakah itu mengubah makna? Iya, mengubah makna. Beda ketika kakak mengatakan, dia sangat cantik, sama kakak bilang dia cantik. Itu kan kadar cantiknya tuh ada yang level 1, kalau sangat cantik, mungkin level 10. Jadi beda makna, walaupun cuma kurang satu kata. Nah, sama kayak kebanyakan studi ini. Kebanyakan studi sama studi saja, studi dilakukan, namun studi dilakukan yang berdasarkan beda. Kalau kebanyakan studi itu berarti apa ya? Sebagian besar studi itu berdasarkan kemampuan simpanse. Tapi kalau studi aja kita nggak tahu apakah semua studi, apakah hanya sebagian kecil, atau bagaimana. Tapi kalau kebanyakan itu berarti menunjukkan jumlah studinya itu banyak. Oke? Berarti boleh dibuang nggak? Tidak, jangan dibuang kalau itu mengubah makna. Karena kalau dia mengubah makna, berarti kalimat sebelumnya itu sudah efektif, sudah tidak boros. Oke? Misalnya kakak ganti, dia sangat amat cantik. Kalau kakak hilangin amatnya, maknanya tetap sama. Dia sangat cantik sama dia sangat amat cantik itu sama.
berarti amat ini memang boros. Karena kalau dihilangkan maknanya tetap sama. Jadi begitu cara kita melihat apakah dia boros atau tidak. Hilangkan salah satu katanya. Maknanya berubah atau tidak. Kalau berubah berarti jangan dihilangkan. Tapi kalau tidak berubah berarti itu boros. Logikanya adalah ngapain dua kata digunakan ketika maknanya sama. Kata sangat, amat sama maknanya. Jadi ngapain digunakan? Karena maknanya, definisinya sama. Oke, itu namanya boros atau pleonasme. Lanjut. Yang berapa? Membuang kata dilakukan. Kebanyakan studi yang berdasarkan pada kemampuan simpanse. Nah, kalau dilakukannya dibuang, coba. Dilakukannya dibuang, inti kalimatnya ada nggak? Nggak ada. Yang itu kan adalah perluasan. Berarti seperti ini strukturnya. Kebanyakan studi subjek yang berdasarkan ke sana itu adalah perluasan. Berarti jangan dibuang kata dilakukannya. Karena nanti inti kalimatnya tidak ada. Yang bravo salah. Membuang kata yang. Namun kebanyakan studi dilakukan berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban. Ini bisa, tapi kita lihat dulu yang delta ya. Membuang kata pada. Yang berdasarkan kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban berat dalam ukuran tertentu. Yang berdasarkan kemampuan simpanse. Kebanyakan studi dilakukan yang berdasarkan kemampuan simpanse, berdasarkan pada kemampuan simpanse, lebih itu ya, lebih kata depan untuk menunjukkan hubungan pada, hubungan dengan, itu benar ya di sini. Yang berdasarkan pada kemampuan simpanse. Oke, coba kita lihat yang Eko, membuang kata untuk. Mana kata untuk? Yang berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban dalam dan manusia mengangkat beban, ini juga jadinya nggak nyambung nanti. Berarti kita lihat. Bentar, kita lihat. Kalau misalnya kata dia berdasarkan itu apa sih maknanya? Dilakukan. Nah, kita lihat ya. Jawaban yang benar apa sih? Untuk memperbaiki kalimat 2 yang harus dilakukan adalah, ini sebenarnya membuang kata yang bisa nih. Nih, coba lihat ya. Yang di sini dibuang nih. Ini yang dibuang. Apakah maknanya cocok? Kebanyakan studi dilakukan berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban berat dalam ukuran tertentu. Tapi kalau misalnya yangnya itu dihapus, kemudian pertanyaannya adalah akan ada dua predikat. Pertama dilakukan, kedua berdasarkan, ya kan? Jadi akan ada dua predikat nih. Dan itu tidak boleh, kecuali yang satu anak kalimat, yang satu induk kalimat. Nah, di sini kan tidak begitu posisinya. Apakah di sini? Oke. Berarti jawaban yang benar apa sih? Jawaban yang benar adalah delta. Membuang kata pada, bukan yang. Karena kalau yang nanti predikatnya ada dua. Kenapa membuang kata pada, Kak? Kenapa tidak kita membuang kata yang aja? Karena gini, kalau berdasarkan itu kan maknanya itu adalah bersumber pada. Sedangkan atau menurut, maknanya ada dua. Menurut. Bersumber pada atau menurut. Ya, jadi ada dua. Bersumber pada apa sama menurut. Nah, kita lihat. Kalau misalnya di kalimat ini harusnya kayak gini aja. Kebanyakan studi dilakukan yang berdasarkan kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban berat dalam ukuran tertentu. Oke, jadi bersumber pada harusnya kan sudah ada kata pada di situ. Berarti tidak perlu ada kata pada lagi. Jadi nantinya double dong. Misalnya kita ganti ya. Kebanyakan studi dilakukan yang bersumber pada kemampuan simpanse dan manusia. Ada dua kata, pada. Berarti nanti jadinya apa? Pleonasme. Makanya kalau sudah ada, kebalik. Kalau misalnya sudah ada, kata kan di situ, kalau sudah ada kata pada, maknanya kan sama. Jadi nanti boros. Sama ketika kakak bilang kayak gini.
kata berdasar sama kata berdasarkan. Kalau dia ada kan, berarti itu butuh objek atau pelengkap langsung. Misal, omongan itu berdasarkan undang-undang dasar. Jadi langsung, omongan itu berdasarkan UUD. Ya. Tapi kalau omongan itu omongan tersebut berdasar undang-undang. Aneh ya. Jadi omongan tersebut berdasar pada undang-undang. Jadi di sini lebih ke kalau misalnya kalau dia tidak pakai kan biasanya langsung ke keterangan, tapi ketika dia pakai kan itu biasanya langsung ke objek atau pelengkap. Seperti itu ya. Ini agak membingungkan juga yang 23, tapi nggak apa-apa. Jadi kita tahu bedanya kalau dia pakai kan sama tidak pakai kan. Berdasar sama berdasarkan. Sama kakak agak lupa nih contoh lagi satu, misalnya apa ya? Misalnya bertema apa ya? Bertema sama bertemakan. Jadi kalau bertemakan tuh pasti butuh objek atau pelengkap. Tapi kalau bertema bisa titik aja, misalnya acara ulang tahun itu sangat bertema. Nah, misalnya seperti itu. Atau sangat bertema apa gitu, tambah keterangan. Oke? Makanya jawaban yang benar adalah membuang kata pada. Karena apa? Karena kata berdasarkan maknanya sudah menurut pada. Jadi tidak perlu ditambahkan kata pada lagi. Silakan cek KBBI-nya untuk memastikan. Untuk make sure silakan dicek. Lanjut ke nomor 24. Apa simpulan yang tepat dari bacaan di atas? Nah, kita lihat ya. Simpulan itu apa sih, Kak? Simpulan itu adalah beda. Kalau ringkasan kan dia gabungan beberapa ide pokok dalam paragraf ya. Misalnya di dalam paragraf ini ada 4 ide pokok, ada 4 paragraf, berarti ada 4 nih yang harus digabungin. Tapi kalau simpulan itu hampir sama dengan gagasan pokok. Dia minta apa sih yang sebenarnya apa sih rangkumannya, apa inti yang dibahas. Nah, kita lihat ya. Tadi kan udah kita baca. Hasil penelitian ini mengukuhkan temuan. Pertama, nggak ada yang mengukuhkan. Mengukuhkan itu apa sih? Coba dicek KBBI, kata mengukuhkan itu tuh kayak mengesahkan. Ya. Tapi kan di sini dia baru membuktikan. Jadi tidak mengukuhkan itu mengesahkan, menetapkan. Jadi tidak ada yang di bacaan ini yang mengatakan bahwa disahkan dan semacamnya. Makanya jawabannya bukan alfa. Kalau kita lihat yang Bravo, penelitian mengenai simpanse dan manusia menambah pemahaman tentang mengenai jenis-jenis otot dan karakteristiknya. Ini bisa, betul, jenis otot dan karakteristiknya. Penelitian mengenai simpanse dan manusia menambah pemahaman. Tapi kan ini bukan bentuk apa ya? Bentuk tanggapan pribadi pembaca, menambah pemahaman atau enggak. Misalnya kakak bilang, oh ini nambah pemahaman, itu kan tanggapan pribadi kakak ke bacaan tersebut. Ada juga yang bisa, oh nggak nambah pemahaman kok. Nah itu makanya disebut opini, tanggapan yang berbeda-beda. Yang di sini yang diminta bukan opini, tetapi simpulan. Kemudian yang Charlie, serat otot panjang membuat simpanse lebih kuat daripada manusia walaupun tipe keduanya sangat serupa. Oke, betul ya, lebih kuat, betul, daripada manusia walaupun tipe keduanya sangat serupa. Betul ya, serupa, tapi serat lebih panjang memang membuat dia lebih kuat. Oke, penelitian yang sebelumnya seharusnya melihat bagaimana serat otot simpanse dan serat otot manusia bekerja keras. Ini saran, bukan simpulan juga. Kemudian yang Eko, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai simpanse harus dilihat secara keseluruhan. Ini juga saran, bukan kesimpulan. Berarti yang mana yang benar? Yang benar adalah yang Charlie. Serat otot panjang membuat simpanse lebih kuat. Ini ya, tadi 1,35 kali lebih kuat. Oke, ada di kalimat 14. Oke, lanjut ke soal berikutnya, 25. Gagasan awal yang mendahului bacaan di atas adalah, nah untuk menentukan gagasan awal berarti kamu harus tahu, biasanya adalah strukturnya adalah dari umum ke khusus tuh. Jadi pembahasannya itu dari yang paling bersifat luas sampai yang mengerucut ke pembahasan yang bersifat khusus. Nah, kita lihat jawaban yang benar adalah perlunya kajian ulang tentang perbedaan antara kekuatan simpanse. Betul, tadi kan sudah dikaji ulang di bagian 4, kalimat 4. Berarti jangan dimasukkan di gagasan awal karena sudah ada. Jangan mengulang lagi ya. Terus yang Bravo, ukuran tubuh simpanse yang tidak dapat diremehkan. Enggak,
Beda ya, jadi ini lebih ke otot, bukan ukuran tubuhnya. Kemudian, Charlie, perbedaan kekuatan simpanse dan manusia yang menarik peneliti. Wah, ini bisa ya menarik peneliti, makanya dia bilang. Jadi maksudnya perbedaan kekuatan simpanse itu dia membahas tentang oh, simpanse itu kekuatannya bagaimana, manusia bagaimana. Nah, itulah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian. Makanya dia ngasih tahu dalam sejumlah penelitian simpanse dianggap 3-5 kali lebih kuat. Tapi kita lihat dulu yang delta. Perlunya melihat letak perbedaan kekuatan simpanse dan manusia. Ini juga tidak kesalahpahaman tentang lemahnya simpanse dibandingkan manusia. Tidak ada yang membahas tentang salah paham atau tidaknya. Karena dari awal memang simpanse sudah dianggap lebih kuat. Tapi mau dibuktikan aja nih. Makanya jawaban yang benar adalah Charlie. Perbedaan kekuatan simpanse dan manusia yang menarik peneliti. Oke, jawaban yang benar Charlie. Nanti kita lanjut 26 sampai 30 di bagian ketiga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terus belajar, jangan putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.